Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi mengenai kecepatan rata-rata bagian kedua. Saya akan menjelaskan untuk contoh soal nomor 1. Setiap hari, Ari pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Jarak antara rumah dan sekolahnya adalah 600 meter. Ia berangkat dari rumah pukul 06.45 dan tiba di sekolah pukul 07.00. Berapa lamakah waktu yang diperlukan Ari untuk berangkat ke sekolah? Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata Ari mengendarai sepedanya? Nah, ini berarti kita tulis dulu ya. Diketahuinya adalah ada waktu ya. Waktunya berapa? Berarti kita akan mencari selisihnya. Kan tadi berangkatnya dari pukul 06.45. Kemudian tiba di sekolah pukul 07.00. Berarti kita cari kira-kira waktu untuk berangkat dari rumah ke sekolah itu berapa ya? Maka ini jamnya kita kurang, berarti 07.00 ya dikurang 06.45. Caranya ya biar nggak bingung, ini 7 jam, 00 menit. Kemudian 0 jam, 45 menit. Nah, kemudian ini kita kurang. Nah, ini karena 00 menit, ya ini kan nggak ada menitnya berarti ya, pas ya. Ini bisa kita pinjam dari angka 7 sini, berarti 1 jamnya kita pindahkan ke menit sini. Nah, karena di sini udah dipinjam 1 jam, berarti di sini tinggal 6 ya. Di sini 1 jam nih pinjam ya. Nah, 1 jam itu berapa menit? Ya, 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi di sini kita hitungnya 60 menit ya. Nah, kemudian kita langsung kurang 60 dikurang 45 itu adalah 15 menit. Nah, ini 06 dikurang 06 kosong, habis ya. Jadi nggak usah ditulis kalau habis. Nah, berarti sisanya adalah ketika dikurang itu 15 menit. Jadi perjalanan ya si Ari dari rumah itu ke sekolah sekitar 15 menit. Itu adalah waktunya. Kemudian di sini juga diketahui jarak ya. Jarak dari rumah ke sekolah itu adalah 600 meter. Nah, 600 meter. Kemudian yang ditanya adalah berapa kecepatan rata-ratanya. Berarti yang ditanyanya adalah kecepatan rata-rata. Sekarang kita jawab. Masih ingatkah kamu kemarin rumus kecepatan rata-rata? Ya, ini ibu kita bikin segitiga aja ya biar kalian lebih mudah. Kita hapus dulu deh. Di sini ada segitiga rumus kecepatan rata-rata ya. Bisa kita bikin. Di atas ada J, kemudian ada K dan W, JKW. Nah, sekarang kalau kita tanya kecepatan rata-ratanya. Nah, kecepatan rata-rata itu yang ini. Berarti ini kita tutup. Ya, sisanya adalah J per W. Berarti kecepatan rata-rata sama dengan J per W. J itu adalah jarak. Kemudian W-nya adalah waktu. Jadi kecepatan rata-rata rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Nah, sekarang kita masukin nih. Jaraknya berapa sih? Ya, jaraknya itu tadi 600 meter ya. Kemudian waktunya adalah 15 menit. Jadi 600 per 15 menit atau dibagi 15 menit. Nah, coba perhatikan deh. Di sini di soal itu dimintanya dalam kilometer per jam. Sedangkan ini ya yang ada di penjelasan ya,
itu pakai meter dan juga menit ya. Berarti ini kita ubah dulu ya ke kilometer per jam. Gimana cara mengubahnya? Ini sama dengan, bisa ya, titik, kalau nggak sini aja deh ya. Ini kita hapus dulu, ke samping aja. Nah, ini sama dengan titik, kilometer, kemudian menitnya jam ya. Lihat meter ke kilometer itu kira-kira naiknya berapa ya, naik atau turun ya. Kalau kita lihat di tangga jarak ya, meter ke kilometer itu dia adalah naik ya, naik 1 ya. Berarti kalau jaraknya itu sekitar 3 ya, jadi naiknya 3 ya. Coba kamu sambil bisa ngelihat tangga satuan jaraknya di buku catatan ya, sambil dibandingkan. Nah, kebetulan M ke kilometer itu naiknya 3, berarti 600 ini dibagi 1000 ya. Jadi 600 dibagi 1000. 600 dibagi 1000 itu hasilnya adalah 0,6 ya, atau boleh di sini ya ke kilometer, jadi 0,6 kilometer. Kemudian 15 menit. Nah, ini menit ke jam ya. Berarti ini menitnya kita ubah dulu nih. 15 menit sama dengan titik jam. Nah, ingat ya, kan kalian tahu itu dari jam ke menit ya. 1 jam itu 60 menit. Gimana kalau misalnya yang diubahnya itu dari menit ke jam? Masih ingat ya gimana cara mengerjakannya? Berarti 15 dikali 1/60 ya. Sekarang kita kalikan 15, jadi 15/60. Nah, ini 15/60 bisa disederhanakan lagi. Masing-masing dibagi 15. 15 dibagi 15, 1. 60 dibagi 15 ya, itu adalah 4. Jadi hasilnya adalah 1/4 jam. Kita tulis ini per 1/4 jam ya. Nah, ini langsung kita bagi ya. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, itu kan sama aja dengan seperti ini, 0,6 dibagi 1/4. Ya, ini balik lagi ke pecahan ya. Nah, 0,6 dibagi 1/4 itu bisa kita kerjakan dengan syarat nanti pembagiannya ini kita ubah menjadi kali. Berarti 0,6 bisa 6/10 juga bisa ya. Kemudian dikali 4/1 ya. Karena ininya kan dibalik ya, ininya dibalik ya, karena simbolnya udah diubah dikali. Nah, sekarang boleh langsung kita kerjakan. 6 dikali 4, 24. 10 dikali 1, 10. Nah, ini bisa kita jadikan desimal lagi. Jadi 24 ya. Ingat, nolnya ini ada 1 di belakang, berarti hitung 1 komanya di sini ya. Jadi ya hasilnya itu 2,4 kilometer per jam. Nah, itu adalah jawabannya ya. Karena ini sudah diubah ke kilometer per jam, berarti satuannya juga pakai kilometer per jam. Sampai sini paham ya? Berikutnya kita akan bahas soal nomor 2. Ini kita hapus dulu. Oke. Nah, untuk soal nomor 2, Wawan bersama keluarganya pergi berlibur ke pantai menggunakan mobil. Jarak ke rumah Wawan dengan pantai adalah 140 km.
Ayah Wawan mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam selama 2 jam 20 menit. Apabila mobil tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam, berapa lamakah perjalanan Wawan menuju pantai? Nah, berarti kita tulis dulu di sini, diketahui. Apa aja yang diketahui? Yaitu adalah jarak. Nah, jarak rumah ke pantai itu adalah jaraknya 140 km. Nah, yang jadi pertanyaannya di sini ya. Coba deh diperhatiin soalnya. Ayah Wawan itu mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan rata-rata 60 km jam selama 2 jam 20 menit. Berarti kalau Ayah Wawan ya bawa mobilnya atau mengendarai mobilnya itu dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam itu selama 2 jam 20 menit, berapa kira-kira ya berapa lama ya waktu yang ditempuh oleh ayahnya si Wawan ini ketika membawa mobil dengan kecepatan 40 km per jam ya. Jadi ini sebenarnya soalnya ini kalau yang ini hanya sebagai pajangan aja ya. Jadi ini diabaikan. Kalian hanya fokus ke sini ya. Di sini kan sudah diketahui ya bahwa si ayahnya Wawan ini kalau dia bawa mobilnya dengan kecepatan 60 km per jam, dia akan menempuh waktu 2 jam 20 menit ya. Berarti kalau misalnya si ayah Wawan ini membawa mobil dengan kecepatannya 40 km per jam, berarti berapa lama juga? Ya kan sini beda ya. Yang satu 60, yang satu 40. Berarti kita akan mencari lama perjalanan atau waktu yang ditempuh oleh ayah Wawan ya. Nah, sekarang tadi jaraknya udah, kemudian apalagi yang diketahui yaitu kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-ratanya adalah 40 km per jam ya. Jadi yang ini ingat diabaikan ya karena hanya sebagai pemanis saja. Nah, ditanyanya apa? Lamakah perjalanan? Oh, berarti berapa lamakah ya waktu dong yang ditanya. Nah, berarti sini langsung kita jawab. Nah, kita akan membuat lagi piramida. Nah, J, K, W. Nah, sekarang kalau misalnya yang ditanyanya waktu, berarti W-nya ini kita tutup dulu, kita hapus. Sisanya adalah J per K. Ya, jadi waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 140 km per kecepatannya adalah 40 km per jam. Nah, sekarang kita langsung bagikan ya. Nah, kita bagikan. Kemudian ini 0 kita coret aja nih. 0, 0, sisanya 14 dibagi 4. Ya. 14 dibagi 4 itu hasilnya adalah 3,5. Satuannya apa? Satuannya ya jam dong. Karena kan di sini di soalnya diketahuinya pakai jam, berarti satuannya pun harus pakai jam ya. Jadi lama atau waktu yang dibutuhkan oleh si ayah Wawan ini ya ketika melajukan mobil dengan kecepatan rata-ratanya 40 km per jam adalah 3,5 jam atau bisa juga 3 jam 30 menit. Nah, itu dia ya. Baik ya, semoga mengerti sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.